Bak lagu lama yang terus berulang, pejabat Pemda lagi-lagi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Kali ini, Gubernur Provinsi A bersama sejumlah pihak lainnya terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Gubernur A tersebut ditangkap karena diduga kuat terlibat dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di wilayah Provinsi A. Selain itu, sepanjang Juni 2020, tercatat ada 6 pejabat Pemda yang terpaksa menjadi tahanan KPK karena diduga melakukan tindakan korupsi dengan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran dan kasus suap. Bapak Ibu, tadi itu adalah gambaran bagaimana jika aktivitas pengawasan inter di daerah tidak berjalan secara efektif. Maraknya berita penangkapan pejabat Pemda dikarenakan kurang memadainya kinerja aparat pengawasan di daerah, di mana salah satu penyebabnya yaitu kapabilitas APIP yang kurang memadai. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan dan pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan instansi pemerintah, dalam hal ini baik itu pusat maupun daerah, wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur mengenai sistem pengendalian intern pemerintah atau yang sering disingkat dengan SPIP. Pasal 11 dalam peraturan tersebut menekankan pentingnya perwujudan peran APIP yang efektif sebagai mitra kerja strategis bagi kementerian, lembaga, dan Pemda untuk mendukung level maturitas implementasi SPIP dan efektivitas manajemen risiko. Saya Agatha Miriam, dan pada sesi singkat ini akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai overview penilaian kapabilitas APIP. Peningkatan efektivitas pengawasan intern menuntut adanya peningkatan kapabilitas APIP pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, di mana pengawasan intern oleh APIP dilakukan dalam bentuk assurance dan consulting. Pengawasan dalam bentuk assurance dilakukan melalui review, audit, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya. Sedangkan consulting dilakukan dalam bentuk rekomendasi atau solusi atas suatu permasalahan tertentu oleh pihak yang membutuhkan saran, dalam hal ini yaitu kementerian, lembaga, atau Pemda. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penilaian kapabilitas APIP pada kementerian, lembaga, dan Pemda, kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas. Dan dengan demikian, APIP dapat mewujudkan perannya secara efektif. Perwujudan dari peran APIP yang efektif berarti APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, ekonomis, dan efektivitas, mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola. Lalu, apa sih peran BPKP dalam kapabilitas APIP? Mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP diberi mandat dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP. Terkait dengan hal tersebut, peran BPKP dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP terdiri atas peran sebagai pembina atau assist dan penilai atau assess. Dalam perannya selaku pembina, BPKP telah membuatkan pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis terkait kapabilitas APIP, memberikan diklat bagi SDM APIP melalui Pusdiklatwas BPKP, melakukan pembinaan pejabat fungsional auditor melalui Pusbin JFA, melakukan sosialisasi, serta menyediakan layanan bimbingan dan konsultasi yang dapat dilakukan secara daring menggunakan berbagai saluran komunikasi maupun secara luring di kantor perwakilan BPKP tiap provinsi, khususnya melalui bidang P3A. Sedangkan, selaku penilai, BPKP bertindak sebagai evaluator atas hasil penilaian mandiri oleh APIP. Penilaian kapabilitas APIP terdiri atas rangkaian kegiatan penilaian yang melibatkan APIP daerah dan BPKP, mulai dari penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri, termasuk proses ekspos panel di BPKP pusat dalam tujuan untuk menetapkan tingkat kapabilitas APIP. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, Deputi Bidang PPKD telah menyusun suplemen daftar uji dan bukti pendukung penilaian kapabilitas APIP bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam suplemen ini yaitu meliputi hubungan antar komponen penilaian, penjelasan atas uraian aspek penilaian,
contoh bukti pendukung atau dokumen yang harus dipenuhi untuk melakukan penilaian, tata cara penilaian, langkah pengujian, dan ilustrasi penilaian kapabilitas APIP hingga level 4. Selain itu, sebagai bahan pembelajaran bagi APIP dalam melakukan penilaian, juga telah tersedia kertas kerja penilaian mandiri berupa tabel Microsoft Excel, di mana dalam tabel tersebut ada penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk penilaian setiap elemen, disertai dengan simulasi leveling kapabilitas APIP dan hasil penilaian untuk setiap elemen. Ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP terdiri atas 4 bagian, yaitu mekanisme penilaian, komponen penilaian, aspek penilaian, dan periode penilaian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian kapabilitas APIP terbagi atas penilaian mandiri oleh APIP KLD, evaluasi dan penetapan hasil oleh BPKP, dan monitoring tindak lanjut oleh BPKP dan APIP KLD. Penilaian atas kapabilitas APIP selalu harus diawali dari penilaian secara mandiri oleh masing-masing APIP. Hasilnya yaitu berupa scoring level kapabilitas APIP yang dicapai serta area of improvement berupa kelemahan-kelemahan yang masih harus diperbaiki dengan tindakan perbaikan dalam suatu rencana tindak perbaikan atau action plan. Selanjutnya, selaku evaluator, BPKP yang dalam hal ini yaitu perwakilan BPKP di tiap-tiap provinsi atau direktorat teknis melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh masing-masing APIP binaannya. Terakhir, BPKP Pusat melakukan pengujian atas hasil evaluasi BPKP perwakilan melalui suatu ekspos oleh tim panel yang terdiri atas Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Auditor Utama BPKP, dan para koordinator pengawasan. Sekali lagi, dalam setiap tahap penilaian, jika ada kelemahan, maka akan diberikan tanda sebagai area of improvement untuk kemudian diberi saran atau rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh APIP. Yang kedua, yaitu komponen penilaian. Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri atas dukungan pengawasan atau enabler, aktivitas pengawasan atau delivery, dan kualitas pengawasan atau result. Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 elemen dan 18 topik, di mana komponen dukungan pengawasan terdiri atas 5 elemen dan 14 topik, sementara untuk aktivitas pengawasan terdiri atas 1 elemen dan 4 topik. Aspek enabler atau dukungan pengawasan terdiri atas 5 elemen, yaitu pengelolaan SDM, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur dan tata kelola. Elemen pengelolaan SDM terdiri atas 2 topik, yaitu perencanaan SDM APIP dan pengembangan SDM profesional APIP. Elemen praktek profesional juga terdiri atas 2 topik, yaitu perencanaan pengawasan dan program penjaminan dan peningkatan kualitas. Elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja terdiri atas 4 topik, yaitu rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan anggaran, sistem pengukuran kinerja APIP, dan pelaporan kepada manajemen KLD. Elemen budaya dan hubungan organisasi terdiri atas 3 topik. Yang pertama, yaitu pengelolaan komunikasi intern APIP yang efektif dan dinamis. Penggunaan teknologi informasi sangatlah penting dan mendesak. Untuk intern BPKP misalnya, digunakan melalui monitoring SIMA, SIM HP, SAKIP, dan sebagainya. Topik yang kedua, yaitu hubungan APIP dengan manajemen, di mana APIP diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam setiap forum, pertemuan atau komunikasi dengan pimpinan KLD guna kepentingan organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Topik yang ketiga, yaitu koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan, misalnya BPK, BPKP, KPK, maupun inspektorat KLD lainnya untuk menghindari tumpang tindih pengawasan. Dan elemen yang terakhir, yaitu elemen struktur dan tata kelola.
Elemen struktur dan tata kelola terdiri atas 3 topik. Topik yang pertama yaitu mekanisme pendanaan. Topik mekanisme pendanaan dimaksudkan agar ada kepastian akan pendanaan yang mandiri, cukup, dan transparan bagi APIP, sehingga APIP mampu melaksanakan aktivitas pengawasan secara optimal. Topik yang kedua yaitu akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM, di mana APIP diberi kewenangan dan tidak dibatasi untuk mendapatkan akses sumber daya KLD secara keseluruhan, baik dalam bentuk informasi, aset, dan pemenuhan SDM APIP yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. Dan topik yang ketiga yaitu hubungan pelaporan, untuk memastikan terjadinya hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada pimpinan KLD. Pada aktivitas pengawasan atau aspek delivery, hanya terdapat satu elemen, yaitu peran dan layanan, dengan 4 topik, yaitu topik audit kinerja berbasis risiko atau performance audit, audit ketaatan atau compliance audit, assurance atas governance, risk and control, serta jasa konsultasi atau advice. Audit kinerja berbasis risiko atau performance audit merupakan audit kinerja yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur capaian kinerja, memberikan saran perbaikan kinerja, dan saran pengelolaan risiko organisasi. Hasil dari audit kinerja diharapkan mampu mengukur capaian kinerja, memberikan nilai tambah terhadap aspek ketaatan, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas program pemerintah yang sifatnya strategis atau sangat penting, serta memperbaiki pengelolaan risiko dengan mengoptimalkan sumber daya KLD. Audit ketaatan atau compliance audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua prosedur atau area yang diaudit telah sesuai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, audit ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Assurance atas GRC, yaitu APIP daerah melaksanakan kegiatan pengawasan atas seluruh OPD binaannya untuk menilai bagaimana implementasi SPIP oleh masing-masing OPD. Hal ini mengingat bahwa penilaian atas implementasi SPIP mencakup keseluruhan aspek GRC, yaitu efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi. Ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP berikutnya, yaitu aspek penilaian. Aspek penilaian kapabilitas APIP mencakup kebijakan, implementasi, dan hasil atau kualitas pengawasan. Ruang lingkup penilaian yang terakhir yaitu periode penilaian. Pada bulan Januari hingga Juni setiap tahunnya, masing-masing APIP akan melaksanakan penilaian mandiri atas kinerja tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada bulan Juli hingga Agustus, perwakilan BPKP atau Direktorat Teknis akan melakukan evaluasi atas hasil penilaian mandiri oleh APIP tersebut. Dan tahap terakhir penilaian dilaksanakan melalui ekspos tim evaluator kepada tim panel BPKP Pusat pada bulan September, Oktober, dan November setiap tahunnya. Hasil dari penilaian kapabilitas APIP yaitu berupa scoring yang menunjukkan leveling capaian kapabilitas, di mana karakteristik level kapabilitas APIP terdiri atas 5 level. Pada level pertama atau yang paling dasar, juga disebut sebagai inisial, yaitu ketika organisasi APIP telah terbentuk dan terdapat kebijakan yang memberikan APIP mandat untuk melakukan pengawasan. Pada level kedua atau structure, APIP telah mengimplementasikan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM APIP yang memadai. Pada level ketiga atau integrate, APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan berupa pemberian jasa assurance dan consulting sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas. Jika telah mencapai level 4 atau manage, APIP telah menjadi mitra strategis dan pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian GRC telah dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mendukung pencapaian program dan tujuan organisasi berkelanjutan. Apabila laporan hasil evaluasi APIP menunjukkan kualitas pengawasan yang selalu mencapai level 3 selama 3 tahun, APIP bisa diajukan dalam penilaian mandiri sebagai level 4.
Level yang kelima atau yang paling tinggi, yang disebut dengan optimize, yaitu ketika APIP sudah mampu memberikan keyakinan penuh atas pencapaian tujuan organisasi, yaitu efektivitas dan efisiensi organisasi dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan peraturan perundang-undangan. Bersama-sama, mari kita wujudkan peran APIP yang efektif dalam pengawasan intern. Sampai jumpa di lain kesempatan.